Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Ihsan Laswardi. Saya dari kelas HKIE. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema ariah ataupun jam meminjam. Secara etimologi, ariah berarti saling menukar ataupun bergantian dan diakhiri dengan pengambilan. Secara terminologi, memberikan ataupun mengizinkan suatu benda kepada orang lain tanpa mengambil suatu imbalan. Dalam ariah ada beberapa bagian. Yang pertama, hukum ariah. Ariah ataupun minjam-meminjam adalah akad tidak terikat, yakni kedua belah pihak boleh membatalkannya apabila salah satu dari mereka tidak menyetujui persyaratan saat akad terjadi. Dan ariah bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat ataupun mendesak dan si pemilik barang tidak membutuhkannya. Jadi, si pemilik barang wajib memberikan ataupun menyerahkan barang tersebut kepada orang yang membutuhkan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah yang kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam hal keburukan. Sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Selanjutnya, rukun ariah. 1. Mu'ir, orang yang memberi pinjaman. Yang kedua, musta'ir, orang yang memberi pinjaman. Yang ketiga, mu'ar, barang yang dipinjamkan. Yang keempat, sigoh, serah terima baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Syarat-syarat ariah. Yang pertama, pemberi pinjaman harus balik, berakal sehat, dan juga melakukannya dengan ikhlas, tulus dari hati, bukan paksaan. Jika orang yang memberikannya tidak ikhlas, maka tidak akan menghasilkan pahala baginya. Yang kedua, peminjam harus balik, berakal sehat, dan jelas orangnya. Jika tidak jelas, maka membuat kita akan cemas terhadap barang yang kita pinjamkan. Bisa jadi barang tersebut diberikan kepada orang lain, dijual, ataupun sebagainya. Yang keempat, benda yang dipinjamkan adalah hak milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Jadi, jika barang yang kita pinjamkan milik orang lain, bukan hak kita untuk meminjamkan kepada seorang peminjam ataupun musta'ir. Yang kelima, barang yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya, bukan untuk menguranginya ataupun merusaknya. Yang keenam, barang yang dipinjamkan boleh untuk diambil manfaatnya, tetapi tidak dalam hal keharuman, seperti meminjamkan kos kepada teman untuk melakukan hal kemaksiatan, untuk bermabuk-mabukan, dan sebagainya. Hak penggunaan barang pinjaman. Ulama mengatakan bahwa barang yang dipinjamkan hanya dapat digunakan sesuai dengan kriteria ataupun yang disediakan oleh pemilik barang. Ada dua kriteria, yaitu yang pertama, pinjaman mutlak adalah pinjaman yang saat akad terjadi batasan waktu, tempat, penggunaan barang untuk siapa itu tidak disebutkan. Jadi si peminjam bebas untuk melakukan apa saja tetapi tidak untuk merusaknya. Yang kedua, pinjaman terikat, yaitu saat akad terjadi batasan waktu, tempat, penggunaannya untuk siapa itu disebutkan. Jadi konsekuensinya si peminjam harus mengetahui batasannya. Saat akad terjadi, kedua belah pihak harus menyetujui ataupun mengetahui barang yang dipinjam, agar supaya di akhir nanti tidak terjadi perselisihan di antara keduanya. Tanggung jawab atas barang pinjaman. Sebagai peminjam harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, karena jika saat mengembalikan barang tersebut mengalami kekurangan ataupun kecacatan, maka si pemilik barang akan mengalami protes. Maka si peminjam harus mengganti barang tersebut sesuai barang yang dipinjam saat awal terjadi. Itu sudah konsekuensi sebagai peminjam. Waktu pengembalian barang pinjaman. Akad pinjam-meminjam akan berakhir jika 1. Si pemilik barang menarik barang tersebut tanpa merugikan si peminjam. Yang kedua, si peminjam mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Yang ketiga, salah satu dari anggota keluarga meninggal ataupun gila. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.